Halo semuanya, selamat datang di channel Niko Thomas. Pada kali ini kita akan membahas kasus yang paling sensitif yang terjadi di Amerika di bagian California, Paris. Kasus kekerasan terhadap anak. Ini adalah isu yang tidak hanya memprihatinkan, tapi juga memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan mereka berhak tumbuh di tempat yang paling aman di sekitar kita. Mari kita bahas kasus pilu ini yang terjadi di keluarga Turpin yang beranggotakan 2 orang tua dan 13 anak mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Pada suatu sore minggu, polisi di Paris, California menerima panggilan yang menakutkan dari seorang gadis berusia 17 tahun. Gadis ini memberitahu bahwa dia baru saja melarikan diri dari rumah orang tua mereka di mana 12 saudara laki-laki dan perempuannya ditahan. Polisi segera pergi ke alamat tersebut dan mendapati bahwa cerita gadis itu benar adanya. Di dalam rumah, mereka menemukan 12 korban lain, semuanya dibelenggu di tempat tidur dengan rantai dan gembok. Hidup dalam kondisi yang sangat kotor dan kekurangan gizi. Meski gadis yang menelpon 911 berusia 17 tahun, tampaknya dia tidak lebih dari 10 tahun karena malnutrisi. Polisi terkejut mengetahui bahwa dari 13 orang yang ditemukan, 7 diantaranya sudah dewasa dengan usia korban berkisar dari 2 hingga 29 tahun. Orang tua mereka, David dan Lois Turpin, tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal tentang kondisi anak-anak mereka. Mereka langsung ditangkap dengan tuduhan penyiksaan dan membahayakan anak dengan jaminan sebesar $9 juta untuk masing-masing anak mereka. Kehidupan anak-anak ini penuh dengan kekejaman. Mereka dikurung di dalam rumah mereka sendiri, diborgol atau dirantai ke tempat tidur dengan tali yang kemudian diganti oleh rantai dan gembok. Untuk mencegah mereka bergerak bebas selama berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan. Makan hanya diizinkan sekali sehari dan makanan yang disajikan sangat sedikit menyebabkan malnutrisi yang parah. Anak tertua berusia 29 tahun hanya memiliki berat badan 37 kilo karena kekurangan nutrisi. Dan mandi hanya diizinkan sekali dalam setahun, membuat mereka hidup dalam keadaan sangat kotor di rumah yang berbau busuk karena kotoran dan sampah yang menumpuk. Penyiksaan fisik juga menjadi bagian dari hidup mereka. Anak-anak dipukul dan dicekik jika mereka memberani berontak, dan hukuman fisik lainnya termasuk memaksa mereka untuk makan kue yang sudah berjamur. Secara mental dan emosional, anak-anak ini terisolasi dari dunia luar, tidak pernah ke dokter atau ke dokter gigi, tidak pernah mengenal konsep dasar kesehatan atau keamanan. Mereka tidak diperbolehkan bermain atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan hidup dalam ketakutan dan kontrol yang ketat, pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas menulis di jurnal, tanpa adanya pembelajaran formal atau homeschooling yang efektif. Orang tua mereka menggunakan ancaman untuk mengendalikan mereka, seperti ancaman akan memasukkan tangan mereka ke colokan listrik atau mengembalikan mereka ke orang tua kandung yang dianggap kejam jika mereka tidak patuh. Setelah penemuan ini, semua korban diberikan makanan dan air karena mereka mengaku kelaparan. Anak-anak dibawa ke Riverside Universitas Health System Medical Center, sementara yang dewasa ke Corona Regional Medical Center untuk perawatan lebih lanjut. Teman dan tetangga kaget dengan kejadian karena keluarga Turpin tampak bahagia dalam foto-foto di media sosial mereka, termasuk saat pergi ke Disneyland atau merayakan ulang tahun bersama. Mereka juga mengunggah foto dari 3 upacara pembaruan sumpah di Las Vegas pada tahun 2011, 2013, dan 2015 di mana anak-anak tampak tersenyum bahagia. Ibu David, Betty Turpin, mengaku tidak mengetahui tentang perlakuan kepada cucu-cucunya, menyatakan bahwa putranya dan menantunya melindungi anak-anak tersebut. Namun, dia belum bertemu dengan cucu-cucunya selama hampir 5 tahun dan hanya berbicara dengan putranya melalui telepon. Para tetangga juga terkejut. Mereka hanya pernah melihat anak-anak yang lebih tua bekerja di halaman rumah, yang dijelaskan sangat pucat seolah tidak pernah terkena sinar matahari. Bahkan pengacara mereka, Ivan Trahan, tidak menyadari adanya masalah ini saat membantu mereka dalam kasus kebangkrutan pada tahun 2011. Dokumen kebangkrutan mereka menunjukkan bahwa David Turpin mendapatkan penghasilan $140.000 per tahun dari Northrop Grumman, sementara Louis adalah ibu rumah tangga. David juga terdaftar sebagai kepala sekolah Sun Castile Day School di rumah mereka.
David Allen Turpin, lahir 17 Oktober 1961, dulunya adalah seorang insinyur komputer yang lulus di Virginia Tech dan pernah bekerja untuk Lockheed Martin dan Northrop Grumman. Dan ia bertemu dengan istrinya, Lois Ann, lahir 24 Mei 1968, di Princeton High School di Princeton, Virginia Barat. Pasangan itu menikah di Peaceburg, Virginia pada tahun 1985 saat David berusia 23 tahun dan Louis berusia 16 tahun. Keluarga Turpin awalnya mengidentifikasi diri sebagai penganut Kristen Pantekosta dan sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Pasangan ini memiliki banyak anak karena Tuhan memanggil mereka untuk melakukannya. Mereka memiliki 10 anak perempuan dan 3 anak laki-laki antara tahun 1988 dan 2015. Pasangan ini kemudian meninggalkan gereja dan mencoba gaya hidup lain, termasuk ilmu sihir dan berayun. Keluarga Turpin tinggal di Fort Worth, Texas hingga tahun 1999 ketika mereka pindah ke Rio Vista, Texas pada tahun 2007. Orang tua Turpin memindahkan 10 anak mereka ke trailer terisolasi di properti mereka. David dan Louis membawa 2 anak bungsu dan meninggalkan anak-anak lainnya untuk berjuang sendiri, membawa bahan makanan setiap minggu tetapi tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Salah satu putri mereka, Jordan Turpin, berusia 6 tahun saat itu menyatakan ada banyak orang kelaparan. Dan dia terpaksa makan saus tomat dan mustard atau es. Setelah keluarga meninggalkan properti Rio Vista pada tahun 2010, tetangga menemukan kotoran dan tempat tidur dengan tali terikat padanya bersama dengan kucing mati dan tumpukan sampah. Dan pada tahun 2014, keluarga Turpin pindah ke Paris, California. Tetangga melaporkan bahwa anak-anak tersebut diam saja kecuali jika diajak berbicara, seperti anak-anak yang hanya bisa membela diri dengan tidak terlihat, melompat-lompat daripada berjalan, dan tampak kekurang gizi dan sangat pucat. Salah satu saudara perempuan Lois kemudian mengatakan bahwa David dan Lois menolak untuk membiarkan dia melihat anak-anak, dan saudara perempuan lainnya mengatakan dia khawatir tentang berat badan anak-anak mereka. Tetapi bibi Lois mengatakan foto-foto keluarga yang diunggah di Facebook telah membuatnya berpikir bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang sangat bahagia. Anak-anak tersebut tidak menghabiskan seluruh waktu mereka di dalam kurungan. Foto-foto orang tua dan ke-13 anak yang mengunjungi Disneyland di dekat Anaheim muncul. Anak laki-laki dan perempuan mengenakan kaos Disney yang serasi. David dan Louis memiliki ketertarikan pada Disney dan taman tersebut, sehingga plat nomor mobil pasangan tersebut adalah DSLAND dan DL Forever. David dan Louis telah berencana untuk memindahkan keluarga mereka ke Oklahoma pada saat mereka ditangkap. Jordan Turpin mendengar orang tua Louis berbicara tentang kepindahan mereka dan memutuskan sudah waktunya untuk menelpon 911 atau kepolisian. Pada tahun 2018, anak-anak Turpin telah berencana untuk melarikan diri dari orang tua mereka selama lebih dari 2 tahun. Dan pada tanggal 14 Januari 2018, 2 gadis meninggalkan rumah melalui jendela. Gadis yang lebih muda usia 13 tahun menjadi takut dan berbalik, tetapi Jordan saat itu berusia 17 tahun menjauh dan menelpon 911 pada ponsel yang dinonaktifkan yang dibawanya. Dia memberitahu operator bahwa dia dan saudara-saudaranya disiksa oleh orang tua mereka dan bau di rumah itu sangat buruk. Kadang dia hampir tidak bisa bernafas. Dia juga menyatakan bahwa 2 saudara perempuannya dan salah satu saudara laki-lakinya saat ini dirantai di tempat tidur mereka. Ketika petugas polisi pertama tiba, Jordan menunjukkan kepadanya foto-foto kondisi di dalam rumah. Deputi dari Departemen Sheriff Riverside County menyerbu rumah itu, menyatakan mereka ada di sana untuk pemeriksaan kejahatan. Louis dan David membuka pintu. Departemen Sheriff mengatakan bahwa Louis bingung mengapa kami ada di kediaman itu. Di dalam, mereka menemukan bau kotoran manusia, sampah yang membusuk, hewan peliharaan yang mati, dan makanan berjamur. Dengan setiap permukaan ditutup sampah. Kemudian mereka menemukan 12 anak lainnya. 1 telah dibelenggu di tempat tidur selama berminggu-minggu, dan tampaknya 2 lainnya telah dibelenggu sampai sebelum petugas tiba. Anak-anak ditemukan dengan memar di lengan mereka, tampak lemah dan berlapis tanah. Anak-anak itu sangat kekurangan gizi sehingga deputi mengira mereka semua berusia di bawah 18 tahun. Padahal sebenarnya 7 berusia di atas 18 tahun. Rumah itu berisi ratusan jurnal yang ditulis oleh anak-anak tentang kehidupan mereka.
Selama bertahun-tahun, orang tua mereka memenjarakan, memukul, mencekik anak-anak itu, sehingga mereka hanya diperbolehkan makan sekali sehari dan mandi sekali setahun. Anak-anak yang lebih tua tampak jauh lebih muda karena kekurangan gizi. Anak yang berusia 29 tahun, Jennifer, beratnya hanya 82 pon atau 37 kilo. Dan anak yang berusia 12 tahun memiliki lingkar lengan yang setara dengan bayi berusia 4 bulan. Beberapa anak tampak kurang memiliki pengetahuan dasar tentang dunia dan memiliki kosakata yang terbatas. Misalnya, tidak terbiasa dengan apa itu obat atau siapa polisi itu. Kasus ini dianggap luar biasa karena banyak alasan, termasuk fakta bahwa penyiksaan dilakukan terhadap banyak anak dan juga orang dewasa yang masih bergantung pada mereka oleh kedua orang tua, dan sifat penyiksaan-penyiksaan yang terencana dan sistematis. Pasangan itu didakwa dengan 12 tuduhan penyiksaan, 12 tuduhan pemenjaraan palsu, 7 tuduhan penganiayaan terhadap orang dewasa yang masih bergantung, dan 6 tuduhan penganiayaan anak. Dan David menerima tuduhan tambahan atas tindakan cabul terhadap anak di bawah umur 14 tahun. Mereka ditahan sebagai pengganti jaminan yang dibayarkan, yang menurut laporan media ditetapkan sebagai $9 juta untuk Louis Turpin dan $12 juta untuk David Turpin. David akhirnya didakwa dengan sumpah palsu terkait dengan surat pernyataan yang diajukan ke Departemen Pendidikan California selama bertahun-tahun, di mana ia menyatakan bahwa anak-anaknya dididik di sekolah swasta. Pengacara Louis meminta Louis ditempatkan dalam program pengalihan pra-peradilan untuk perawatan kesehatan mental karena diagnosis gangguan kepribadian histrionik. Hakim menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa Turpin menimbulkan risiko bagi publik. Pada tanggal 22 Februari 2019, David dan Louis masing-masing mengubah pengakuan tidak bersalah mereka menjadi bersalah atas tuduhan penyiksaan, 3 tuduhan penganiayaan anak yang disengaja, 4 tuduhan pemenjaraan palsu, dan 6 tuduhan kekejaman terhadap orang dewasa yang menjadi tanggungan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Para ahli yakin mereka tidak akan pernah menerima pembebasan bersyarat karena beratnya kejahatan yang mereka lakukan. David awalnya dikirim ke penjara negara Mule Creek sebelum dikirim ke penjara negara California Corcoran, dan Louis berada di fasilitas wanita California Tengah. Semua anak-anak tersebut menghabiskan 2 bulan di rumah sakit. Setelah itu, ke-6 anak di bawah umur tersebut ditempatkan di 2 rumah penampungan. Dokter menangani berbagai masalah termasuk kerusakan jantung akibat kekurangan nutrisi, gangguan kognitif, dan neuropati. Pada bulan Oktober 2019, 5 anak yang lebih muda diadopsi oleh keluarga yang suka melakukan kekerasan. Tuduhan yang diajukan termasuk memukul wajah mereka dengan sandal, menarik rambut mereka, memukul mereka dengan ikat pinggang, dan membenturkan kepala mereka. Dan mereka dipaksa makan berlebihan dan kemudian dipaksa makan muntahan mereka sendiri. Dan ayah angkat mereka dituduh mencengkeram dan membelai mereka dengan mencium mulut mereka. Keluarga angkat tersebut ditangkap dan didakwa melakukan kekerasan terhadap banyak anak yang mereka asuh. Pada awal tahun 2020, Wakil Jaksa Wilayah Riverside County melaporkan bahwa anak-anak tersebut hidup mandiri, bekerja, dan bersekolah di salah satu dari mereka telah lulus kuliah. Sebuah investigasi untuk majalah berita ABC 2020 yang mencatat kasus tersebut untuk acara khusus November 2021 yang berjudul Escape from a House of Horror melaporkan beberapa anak Turpin sekarang ditelantarkan oleh layanan sosial Riverside County, beberapa tunawisma, dan tidak ada yang berwenang untuk menggunakan ratusan ribu dolar yang disumbangkan kepada mereka. Uang itu ditempatkan dalam sebuah perwalian yang dikendalikan oleh wali publik yang ditunjuk pengadilan, Vanessa Espinoza. Joshua Turpin menyatakan bahwa dia tidak dapat mengakses dana tersebut dan ditolak pembelian sepedanya. Selama wawancara dengan Diane Sawyer untuk acara khusus 2020, Jordan Turpin menyatakan bahwa dia dilepaskan tanpa peringatan dari rumah asuh, tanpa keterampilan hidup, tanpa rencana untuk perumahan atau pengetahuan tentang cara mendapatkan makanan dan perawatan kesehatan. Menurut laporan tersebut, Riverside County telah menyewa sebuah firma hukum swasta untuk menyelidiki tuduhan pelecehan oleh layanan sosial. Dan pada bulan Juli 2022, saudara kandung Turpin mengajukan
mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Tinggi Riverside County, California terhadap lembaga pengasuhan anak angkat yang menempatkan mereka di rumah tempat mereka diduga mengalami penganiayaan dan penelantaran lebih lanjut. Dua gugatan hukum yang hampir identik diajukan, dengan satu gugatan mewakili dua saudara kandung yang lebih tua dan dua gugatan lainnya mewakili 4 saudara kandung yang lebih muda. Riverside County Foster Family Network dan Chillnet Youth and Family Service ditetapkan sebagai tergugat dalam gugatan hukum tersebut. Departemen Sheriff Riverside County telah menyelidiki rumah asuh tersebut yang mencakup 9 korban yang diduga sejak awal tahun 2021. Pada tanggal 19 September 2024, 3 orang tua asuh mengaku bersalah atas tuduhan pelecehan Marcelino Olguin atas 3 tuduhan tindakan cabul dan tidak senonoh terhadap anak di bawah usia 14 tahun. 1 tuduhan membahayakan anak dan 1 tuduhan pemenjaraan palsu, dan istri Olguin, Rosa, dan putrinya Lenis atas membahayakan anak dan pemenjaraan palsu. Dan pada tanggal 18 Oktober, Marcelino dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di negara bagian dan Rosa dan Lenis dijatuhi hukuman 4 tahun masa percobaan. Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Jika Anda mengetahui atau menyaksikan tindakan kekerasan terhadap anak, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau lembaga yang berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi masa depan mereka. Ingat, suara Anda dapat menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten berikutnya.